Oke. Nah, jadi di sini ada 5 soal tentang konsep molaritas. Nah, yang pertama itu tentukan molaritas 3,7 gram CaOH2 kali yang dilarutkan dalam air hingga volume larutan menjadi 200 ml. Nah, di sini udah diketahui atom relatif dari Ca itu sebesar 40, O itu 16 dan H itu sama dengan 1. Nah, berarti di sini untuk menjawab soal nomor 1 ini kan yang ditanyakan itu molaritas. Nah, rumus dari molaritas itu sama dengan mol per volume. Nah, volume di sini satuannya itu harus dalam liter. Nah, oke, kemudian data yang diketahui di soal ini kan diketahui massa dari CaOH2 kali sebesar 3,7 gram dan volumenya di sini diketahui itu 200 ml. Nah, sedangkan volume yang jika mau diketahui molaritasnya itu tuh berarti volumenya itu harus dalam liter. Nah, berarti karena di sini 200 ml kita maka harus ubah 200 ml ke satuan liter. Nah, 200 ml itu sama aja dengan 0,2 liter. Oke. Nah, ini kita udah tahu volumenya, berarti selanjutnya itu kita cari mol. Nah, mol itu didapat dari massa per mr. Nah, massa yang diketahui itu kan 3,7 gram. 3,7 gram dibagi dengan mr dari CaOH2 kali. Nah, berarti kita harus cari mr-nya dulu. mr CaOH2 kali sama dengan, nah, untuk cara cari mr kan karena Ca di sini jumlah atomnya 1, berarti 1 kali ArCa. ArCa kan diketahuinya 40. Jadi 1 kali 40 ditambah dengan O. Jumlah atom O di sini karena 2, 1 dikali dalam kurungnya 2 berarti 2 dikali ArO itu 16, berarti 2 dikali 16 ditambah dengan H. Jumlah atom H ini kan ada 2. Nah, berarti 2 dikali ArH itu sama dengan 1. Nah, di sini nanti 1 kali 40 ditambah 2 kali 16 sama dengan 32 ditambah 2 sama dengan jumlah molekul relatif atau mr-nya itu sebesar 74 dan satuan mr atau ar itu ialah gram per mol. Berarti otomatis di sini kita udah tahu mr-nya itu sebesar 74 kan. 74 gram per mol. Nah, 3,7 gram dibagi 74 gram per mol itu akan sama dengan nanti aja ini intinya nanti hasil dari sini tuh kita tinggal bagikan dengan volume 0,2 liter. Nah, berarti di sini kita tinggal taruh M-nya berarti akan sama dengan mol. Molnya kan 3,7 bagi 74 kan. 3,7 dibagi dengan 74. Oke, kemudian dibagi dengan volume. Volumenya di sini tuh 0,2 liter. Ya. Nah, nanti di sini hasilnya akan sama dengan 0,25 molar. Oke, jadi jawaban nomor 1 molaritas dari CaOH2 kali sebanyak 3,7 gram itu ialah 0,25 molar. Nah, kita lanjut ke nomor 2, itu terdapat sebuah botol pereaksi bertuliskan HNO3 63% dalam satuan M per V, kemudian volumenya 1 liter. Di sini diketahui massa jenisnya itu sama dengan 1,3 kg per liter. ARN sama dengan 14, ARH itu sama dengan 1, diketahui di nomor 1, ARO itu sama dengan 16. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, karena nomor 2 ini kan diketahui kadar kan, diketahui persentase dari kadar HNO3-nya itu sebesar 63%. Nah, maka untuk menjawab soal nomor 2 tentang kemolaran larutan ini kita menggunakan konsep kemolaran dengan hubungannya itu dengan kadar dan juga massa jenis. Berarti rumusnya yaitu molaritas sama dengan A. Jadi A ini melambangkan
berapa jumlah persen dikali dengan roh massa jenis dikalikan dengan 10. Jadi 10 ini merupakan tetapan. Ada alasannya juga mengapa 10 gitu. Nanti penjelasannya bisa kalian bisa tahu sendiri di pelajaran di kelas. Kemudian dibagi dengan molekul relatif. Nah, ini intinya rumusnya kayak gini. Nah, oke, untuk menjawab nomor 2 berarti kita tinggal masukkan aja angkanya. Di sini A-nya kan persentasenya itu 63%. Nah, berarti di sini 63 dikali dengan roh. Rohnya itu massa jenisnya di sini 1,3. Terus tinggal dikalikan dengan 10. Terus tinggal dibagikan dengan MR. Nah, MR dari senyawa HNO3 itu, mari coba kita cari sini. MR dari HNO3. MR. Nah, jumlah H di sini kan 1 dikali 1 ditambah jumlah atom N itu juga 1 dikali ARN itu ialah 14. Kemudian ditambahkan dengan 3, jumlah atom O kan 3 dikali AR 3 dikali AR O itu sama dengan AR O itu kan 16 ya, 3 dikali 16 langsung aja. Nah, nanti jumlah semuanya ini akan sama dengan 63. Jadi MR dari HNO3 itu 63 gram per mol. Nah, berarti nanti di sini jawabannya itu kan dicoret 1,3 kali 10 itu kan sama dengan 13. Nah, berarti molaritasnya untuk nomor 2 itu 13 mol per liter. Ini jawaban untuk nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, hitung berapa volume air yang harus ditambahkan dalam 100 ml NaOH 0,5 molar agar menjadi 0,2 molar. Sebelum kita lanjut, aku hapus yang udah sorry. Delete dulu yang udah selesai tercoret. Sebentar ya. Oke. Nah, kita lanjut ya di nomor 3. Nah, untuk nomor 3 itu hitung berapa volume air yang harus ditambahkan dalam 100 ml NaOH 0,5 molar agar menjadi 0,2 molar. Nah, di sini kan diketahuinya itu V1 untuk NaOH itu sama dengan 100 ml. Kemudian M1-nya itu sama dengan 0,5 molar. Nah, agar menjadi 0,2 molar berarti M2-nya itu sama dengan 0,2 molar. Dan kan volume air yang harus ditambahkannya itu berapa agar mendapat 0,2 molar kan, berarti V2 yang ditanyakan. Nah, berarti untuk nomor 3 ini dia menggunakan konsep pengenceran. Jadi kita gunakan rumus V1M1 sama dengan V2 M2. Nah, berarti di sini V1-nya kan 100 ml. 100 tinggal dikalikan dengan M1. M1-nya itu kan 0,5 molar. Kemudian sama dengan V2. V2-nya kan yang mau kita cari dikalikan dengan M2. M2-nya itu sebesar 0,2. Nah, di V2 itu akan sama dengan 100 dikali 0,5 kan 50, terus dibagi dengan 0,2. Nah, maka 50 dibagi 0,2 itu sama dengan 250 ml. Berarti V2-nya itu sama dengan 250 ml. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4, hitung berapakah volume HCl 4 molar yang diperlukan
untuk membuat 200 ml HCl 2 molar. Nah, konsep yang digunakan itu sama kayak nomor 3 konsep pengenceran. Di sini yang diketahuinya itu V1-nya yang dicari ya. Kemudian kan berapa ke volume. Nah, HCl konsentrasinya itu 4 molar, berarti M1-nya itu 4 molar. Kemudian V2-nya itu sama dengan 2 molar. 200 ml sama M2-nya itu 2 molar. Oke, gunakan rumus yang sama kayak tadi, berarti V1 kan yang ditanyakan. Nah, berarti dari rumus yang ini V1 sama dengan V2 M2 dibagikan dengan M1. Nah, V2 di sini kan 200 ml dikalikan dengan M2-nya itu 2 dibagi dengan M1-nya itu 4. Nah, berarti V1-nya akan sama dengan 200 kali 2 bagi 4 sama dengan 100 ml. Oke. Ini jawaban untuk nomor 4. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Hapus yang ini dulu. Oke. Untuk nomor 5, hitung berapa kadar CH3COH dalam cuka makan yang mengandung CH3COH-nya 4 molar dan masa jenis larutannya itu sebesar 1 kg per mililiter, MR-nya sama dengan 60. Nah, ini kan konsep untuk menjawab soal nomor 5 sama kayak nomor 2 yang tadi. Konsep molaritas dan juga masa jenis beserta kadarnya kan. Nah, berarti rumus yang dipakai itu molaritas sama dengan A ini merupakan kadar dikalikan dengan rho, masa jenis dikali dengan tetapannya 10 dibagi dengan MR. Nah, karena di sini kan yang mau dicari A-nya yang mau dicari. Nah, M di soal itu udah diketahui sama dengan 4 molar. Berarti 4 sama dengan A dikali rho. Rho-nya itu diketahui 1 kg per liter, berarti sini 1 dikalikan dengan 10 dibagi dengan MR. Nah, MR dari CH3COH itu udah diketahui sama dengan 60. Nah, berarti tinggal dikali silang, 4 kali 60 sama dengan 240 sama dengan A kali 1 kali 10. Maka A-nya itu akan sama dengan 240 bagi 10 sama dengan 24. Berarti kadar CH3COH-nya itu sama dengan 24%. Oke. Jadi ini untuk pembahasan soal tentang konsep molaritas. Sekian.